Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting, terbaru, dan informasi yang mungkin sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH di seluruh Indonesia, yaitu terkait tentang pencairan BPNT dan PKH. Di mana pada saat ini para keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH mungkin sangat menanti-nanti dan menunggu-nunggu informasi yang jelas, resmi, dan disampaikan oleh orang yang berkompeten tentang kapan sebenarnya pencairan BPNT dan PKH di tahun 2023 ini. Di mana untuk PKH tahap 1 dan BPNT alokasi Januari, dan ini sudah masuk Februari, itu sampai dengan hari ini itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Pastinya para keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, BPNT dan PKH itu sangat diharapkan bisa dicairkan secepatnya dan sesegeranya di tengah-tengah kehidupan pada saat ini yang masih dalam keadaan sulit yang dialami oleh para keluarga penerima manfaat itu sendiri. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan bocorannya, informasinya. Kenapa sih sebenarnya BPNT dan PKH itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial? Nah, informasi ini langsung disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini sewaktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI selaku mitra kerja dari Kementerian Sosial yang beliau sampaikan pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Ibu Risma menyampaikan tentang pencairan BPNT dan PKH. Kenapa sampai dengan saat ini itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial? Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya? Dan apakah ini terkait juga dengan sudah diterbitkannya keputusan Menteri Sosial tentang pembagian para penerima manfaat berdasarkan umur usia 40 sampai dengan 60 tahun ke bawah dan 40 tahun ke bawah itu bagaimanakah? Apakah masih tetap mendapatkan bantuan sosialnya PKH dan BPNT? Apakah akan dihapus? Apakah ini salah satu penyebabnya? Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan lebih detail kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, terutama yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, dan mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share, hidupin notifikasi loncengnya, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, bantuan PKH untuk alokasi Januari Februari itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Begitu juga PKH tahap 1 di tahun 2023 ini belum juga dicairkan oleh Kementerian Sosial. Sudah banyak informasi yang beredar luas bahwasanya itu akan dicairkan, baik itu dari informasi dari mulut ke mulut maupun informasi dari media sosial. Sebelumnya Bapak Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pernah menyampaikan bahwasanya ditargetkan untuk pencairan PKH tahap 1 itu akan dilakukan di minggu ketiga bulan Februari tahun 2023 ini. Nah, apakah itu nanti akan bisa sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Bapak Dirjen? Apakah masih ada kendala-kendala yang nanti bisa menyebabkan akan molornya jadwal pencairan PKH? Begitu juga dengan BPNT. Ya, para pemirsa, pada waktu Ibu Menteri Sosial rapat dengar pendapat, beliau menyampaikan untuk anggaran bantuan sosial BPNT dan PKH itu sudah ditargetkan, sudah dianggarkan. Kalau untuk BPNT itu jumlah penerimanya adalah 18,8 juta KPM dan untuk PKH penerimanya sebanyak 10 juta KPM. Anggarannya sudah disiapkan dan ini sudah disetujui oleh DPR RI. Tetapi ada yang menyebabkan pada saat ini membuat ada kendala sehingga belum juga dicairkan oleh Kementerian Sosial. Untuk lebih jelasnya terkait dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial di masing-masing dirjen yang ada di Kementerian Sosial, ini saya akan menyampaikan dan melihatkan tentang paparan yang disampaikan oleh
Ibu Menteri Sosial. Mari kita saksikan paparan Ibu Menteri Sosial. Ini adalah anggaran tahun 2023 yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Menteri Sosial di hadapan para anggota Komisi 8 DPR RI sewaktu rapat dengar pendapat pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Tertera judulnya Anggaran 2023 Blokir dan Realisasi. Setiap unit kerja yang dimiliki oleh Kementerian Sosial memiliki anggarannya masing-masing, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah memiliki anggaran. Dan kabar buruknya itu ada yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Nah, dan itu termasuk dari anggaran bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk anggaran PKH itu ditangani dan ditampung di unit Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, untuk BPNT di unit Dirjen Pemberdayaan Sosial. Ada yang terblokir oleh Kementerian Keuangan, dan hal inilah yang menyebabkan bahwasanya untuk PKH dan BPNT sampai dengan saat ini belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Inilah penyebabnya. Dan di rapat dengar pendapat tersebut juga Ibu Menteri Keuangan untuk penyalurnya yang di tahun 2022 yang lalu ada di PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2023 ini untuk pencairan yang dilakukan kembali melalui PT Pos Indonesia, baik itu BPNT dan PKH, kemungkinan kecil itu tidak akan terjadi lagi, karena untuk penyalur melalui PT Pos Indonesia, Kementerian Sosial harus menyediakan biaya operasional kepada PT Pos Indonesia untuk satu KPM sebesar Rp13.700, dan jika itu dikalikan dengan jumlah KPM PKH yang sebesar 10 juta KPM dan BPNT 18,8 juta KPM, itu cukup besar, itu sampai dengan 1 triliun lebih. Nah, hal ini menyebabkan untuk pencairan PT Pos itu kecil kemungkinan untuk terjadi lagi di tahun 2023 ini, karena Kementerian Sosial sulit untuk menyediakan anggarannya. Ya, itu tadi paparan Ibu Menteri Sosial tentang kondisi pada saat ini, bahwasanya anggaran Kementerian Sosial itu ada yang terblokir yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dan kabar buruknya memang anggaran tersebut juga termasuk anggaran untuk bantuan sosial seperti BPNT dan PKH. Jadi inilah yang menyebabkan sehingga pada saat ini itu BPNT dan PKH belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Dan pastinya sesuai dengan yang dipaparkan ataupun yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, Kementerian Sosial sudah menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat ke Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan para jajaran dari Kementerian Sosial juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar bantuan ataupun anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan itu bisa segera dibuka blokirnya, karena anggaran tersebut juga termasuk anggaran dari bantuan sosial. Dan Ibu Menteri Sosial dan jajarannya terus berupaya dengan cara melakukan upaya-upaya yang bisa nanti membuat anggaran itu terbuka blokirnya setelah Kementerian Keuangan mensetujuinya. Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan itu terus melakukan rapat-rapat koordinasi untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Mari kita doakan semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial dan Kementerian Keuangan itu bisa segera selesai, dan bantuan sosial BPNT dan PKH ke KPM itu bisa cepat realisasi, dan para keluarga penerima manfaat yang selama hari ini menanti-nanti dan menunggu-nunggu bantuan sosial tersebut bisa cepat menikmatinya dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mari kita bantu doa kepada para keluarga penerima manfaat dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam memperjuangkan hak para KPM itu bisa
cepat realisasi dan tidak ada lagi hambatan ataupun kendala yang lainnya yang bisa menyebabkan tertundanya kembali pencairan BPNT dan PKH. Para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan menjadi informasi yang bisa membuat sebuah harapan, dan doa dari para keluarga penerima manfaat itu bisa terkabul dalam hal pencairan bantuan sosial BPNT dan PKH. Sekali lagi, kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini dan belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar saya bisa terus menyampaikan informasi-informasi penting tentang bantuan sosial dan informasi-informasi lainnya. Kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.